No. Shit. Whoa. Danny? I'm feeling the handle. Hey. Hai, selamat datang di Movie Time 21. Kembali lagi bersama gue di channel ini untuk mereview dan membahas sebuah film yang menegangkan lebih ke teka-teki game. Kisahnya sedikit mirip dengan Saw 2014, namun di sini tidak mempertontonkan kesadisan secara gamblang. Namun tetap saja emosi lo akan diguncang melihat ketegangan yang disajikan oleh Adam Robitel ini. Terinspirasi dari permainan yang berasal dari Jepang, film ini merupakan permainan teka-teki yang harus dimainkan secara berkelompok. Para pemain berada di sebuah ruangan terkunci dan mereka harus bekerja sama memecahkan berbagai macam teka-teki agar bisa keluar dari ruangan tersebut. Umumnya, permainan ini biasanya dimainkan untuk melatih kerjasama tim. Film ini berjudul Escape Room tahun 2019. Untuk mengetahui ketegangan apa yang bakal kita hadapi tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Jangan lupa pasangkan handsfree di telinga, ambil posisi rebahan paling mantul. Selamat menonton, enjoy! Sebagai pengantar film, kita akan disuguhkan sebuah adegan di mana seorang pria yang sedang memecahkan teka-teki di ruangan sempit, serta jebakan dan rintangan yang ia alami, sampai hampir terhimpit almari atau entahlah yang sedikit lagi akan membunuhnya. Dari sini, film pun baru dimulai. 3 hari sebelum kejadian, kita akan diajak berkenalan dengan para tokoh pemain game atau main pemerannya. Yang pertama dari Zoe, dia adalah mahasiswi di perguruan tinggi yang punya otak brilian namun ia pemalu. Selanjutnya beralih ke Jason, seorang manajer korporasi yang sukses namun lagaknya seperti bos. Ada lagi yaitu Benz, pemuda penjaga toko yang mempunyai masa lalu kelam. Benz ini yang pertama muncul di bagian prolog film. Yang terlihat di sini mereka bertiga menerima kotak hitam misterius yang ternyata menjadi teka-teki rumit. Setelah dipecahkan, kotak-kotak itu terbuka dan mengungkapkan undangan ke ruang pelarian eksklusif nan mewah. Kemudian, scene langsung beralih di mana Benz dan 2 yang lain mengunjungi undangan itu di sebuah tempat bernama Minos Escape Room Facility untuk kesempatan seharga $10.000 jika mereka berhasil melarikan diri. Ternyata yang diundang tak hanya mereka bertiga. Sesampainya di sana masih ada Mike, penambang batubara yang telah pensiun, ada juga Amanda, mantan tentara yang baru pulang dari Irak, dan terakhir Danny, seorang gamer yang sering mengikuti ruangan misteri dan sangat mahir. Setelah masuk ke ruangan dan berkumpul bersama ke-6 pemain lainnya, mereka ngobrol-ngobrol dan saling memperkenalkan diri satu sama lain. Namun karena Benz merasa suntuk, maka ia mengambil waktu istirahat untuk merokok di luar sambil menunggu permainan dimulai. Namun tiba-tiba gagang pintu patah dan pintu tak bisa dibuka. Hey, the doorknob came off. Dari kejadian itu, mereka sadar kalau ternyata mereka sudah masuk di ruangan misteri dan teka-teki pun dimulai. Patahan gagang itu nampak seperti pengukur suhu oven. Mereka senang dan sibuk mencari teka-teki yang akan mereka pecahkan. Ada yang mencari lewat buku, gelas, dan lain-lain. Sampai Zoe pun melihat sebuah buku yang berjudul Fahrenheit 451. Ia dengan cepat memutar pengukur itu sampai angka 451. Tak disangka, tiba-tiba muncullah cahaya merah dari atas dan suhu menjadi panas seperti benar-benar di dalam oven. Beberapa dari mereka mulai panik dan minta petunjuk di ruang resepsionis, namun sama saja jawabannya tak memuaskan. Benz mencoba mengambil tabung darurat, ternyata itu hanya benda plastik jadi-jadian. Namun sesaat setelahnya, suhu semakin merambat panas ke tiang dan terasa sangat nyata. That looks real. Oh, they're just trying to give us... Zoe kembali menemukan petunjuk berupa kunci di tabung itu dan membuka ruang resepsionis, dan ternyata di dalamnya hanya boneka operator yang sangat creepy. Mereka benar-benar hanya berenam di sana, ironis sekali. Telepon berbunyi, Jason mengangkatnya, dan permainan baru dimulai. Oh, did I do that? Those fans? Jendela tertutup rapat menyisakan ruangan dengan suhu yang sangat panas. Bahkan kipas angin pun juga mengeluarkan angin panas. Benar-benar seperti simulasi api neraka. There's more coasters here. Get on the coaster. Okay, everyone try pressing down. Take the screwdriver. I got it. Go. You sure? Yeah.
Mereka semua panik. Kelompok itu menemukan sebuah teka-teki yang melibatkan tatakan gelas yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri, tepat pada waktunya ketika ruangan meledak dalam api. What are we supposed to do now? How would I know? You're the expert here. Di tengah Amanda kabur dari ruangan itu, flashback ketika ia berperang di Irak dengan keadaannya yang hampir sekarat namun akhirnya selamat. Selanjutnya, mereka berada di sebuah pondok musim dingin, kembali berdebat mengenai permainan yang sangat bahaya ini. Amanda ingin menyerah dan memanggil polisi, namun ternyata tidak ada sinyal. Sementara yang lainnya tetap berusaha mencari teka-teki yang harus dipecahkan, sampai Ben tiba-tiba melihat patung rusa yang terdapat simbol abjad di setiap bentuknya dan mengaitkannya pada pengalaman masa lalunya ketika kecelakaan mobil bersama teman-temannya saat mabuk. Ben menggunakan petunjuk yang terkait dengan kejadian itu sampai akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri dari kabin dan memasuki sebuah ruangan terbuka yang beku dengan suhu dingin 30 derajat Celcius. Tapi sebelumnya, Ben sangat tercengang kenapa teka-teki ini terkait dengan kejadian masa lalunya. Are we outside? Beberapa dari mereka seperti Danny tetap senang dan cengar-cengir berseluncur maju sampai ia pun tertabrak sebuah dinding sistem yang tak terlihat. Namun kemudian sebuah gerbong asap muncul mengeluarkan angin yang semakin dingin. Sangat dingin ditambah pintu kabin secara tiba-tiba tertutup dan terkunci. Namun, mereka tetap harus berjuang menemukan petunjuk untuk memecahkan teka-teki. Amanda menemukan jaket merah, namun hanya satu, maka mereka harus bergantian memakainya. Setelah itu, Sin beralih ke Ben yang berjalan kemudian terjatuh di lubang bulat sempurna yang dialiri air di bawahnya, namun ia selamat. Tak lama kemudian, Mike menemukan pancing, dan setelahnya dengan segala kejeniusan yang ia punya, Zoe menemukan magnet di mulut patung serigala. Tanpa berlama-lama, Zoe langsung menggabungkan magnet itu ke alat pancing, kemudian mereka menemukan box es beku yang terdapat kunci di dalamnya. Mereka berusaha mengeluarkan kunci itu dalam kubus es. Tetapi ketika Danny berusaha mengambil korek api dari Ben untuk melelehkan kubus itu, ia jatuh ke dalam es, hanyut tenggelam, tak bisa diselamatkan. Mereka panik, Danny pun gugur di permainan ini dan meninggal dunia. Mereka semua sangat panik dan syok karena ternyata permainan ini sungguhan setelah melihat Danny benar-benar meninggal. Namun waktu terus berjalan, bagaimanapun mereka harus segera keluar dari permainan ini dan mencairkan kubus itu dengan suhu tubuh mereka masing-masing. Meskipun udara benar-benar sangat dingin, ini saking dinginnya bisa sampai mati rasa sih. Di scene ini, Jason kembali flashback dengan kejadian pada masa lalu ketika terjebak di perairan yang dipenuhi dengan es bersama temannya. Jaket itu sama persis dengan apa yang dimiliki temannya. Tak lama kemudian, es mencair, kunci berhasil diambil. Jason langsung membawa kunci dan membuka pintu. Setelah pintu terbuka, tiba-tiba berbagai ledakan datang meneror mereka. Kalau sampai ada yang jatuh, sudah pasti mereka bernasib sama dengan Danny. Namun untungnya mereka semua selamat. Pada kamar ketiga adalah bar terbalik dengan meja biliar di mana bagian lantai mulai jatuh. Pada bagian ini mereka mendapat gangguan berupa suara nyaring yang sangat merusak telinga. Meja itu mengidentifikasi bola 8 sebagai kunci untuk keluar. Zoe memecahkan teka-teki geser untuk mendapatkan angka agar brankas dapat mengambil bola. Amanda berhasil membuka brankas untuk mengambil bola, tetapi ketika ia berjalan melintasi atap untuk bergabung dengan yang lain, bola jatuh dari sakunya. Hurry up! Mike, get off the floor! Mengorbankan dirinya sendiri, Amanda turun ke lantai dan berhasil melempar bola ke Jason tepat saat potongan lantai terakhir jatuh dan dia merosot ke kematiannya. Amanda pun meninggal dunia. Sangat ironis sekali bukan? Demi uang 10.000 US dollar. Selain itu pada bagian ini Zoe kembali dibawa masuk ke masa lalunya ketika kecelakaan di pesawat bersama ibunya.
Selanjutnya, mereka memasuki bangsal rumah sakit yang berisi tempat tidur sama persis dengan tempat masing-masing pemain dirawat setelah dinyatakan sebagai satu-satunya yang selamat. Mereka menceritakan pengalaman kelam mereka masing-masing. Zoe selamat dari kecelakaan pesawat, Mike adalah satu-satunya penambang yang ditarik keluar hidup-hidup setelah di dalam gua. Semua teman Ben terbunuh setelah dia mengemudi dalam keadaan mabuk. Dan hanya Jason yang ditemukan oleh penjaga pantai setelah dia dan kapal teman sekamar kampusnya terbalik di perairan es yang sangat dingin karena temannya mengalami hipotermia dan tenggelam di perairan. Mereka mengetahui bahwa seluruh keluarga Danny terbunuh oleh keracunan karbon monoksida dan Amanda adalah satu-satunya prajurit di unitnya yang selamat dari ledakan IED di Irak. Ini nggak tahu sih gimana bacanya, pokok tulisannya gini deh. IED adalah Improvised Explosive Device atau serangan yang menggunakan bom api dan bom rakitan. Ngeri nggak tuh? Zoe, Mike, Jason, Ben, para penyintas yang tersisa ini menyadari perencanaan yang disengaja menyebabkan mereka semua tiba di ruang pelarian atau escape room ini untuk melihat siapa yang akan menjadi yang paling beruntung dari yang beruntung, dan aspek-aspek permainan telah dimodelkan dalam kehidupan mereka. Sebuah siaran TV menyatakan kelompok itu memiliki waktu 5 menit untuk hidup sampai ruangan itu akan dipenuhi dengan gas beracun. Zoe sudah muak dengan semuanya, maka ia memilih menghancurkan kamera CCTV supaya pembuat game tak dapat mengawasi mereka lagi. Sementara yang lain masih sibuk mencari petunjuk. Sampai akhirnya Jason, Mike, dan Ben menemukan mesin EKG, gimana sih untuk menemukan denyut jantung optimal yang akan mengarah ke kamar sebelah. Mempercayai detak jantung yang tinggi akan menyelamatkan kelompok. Jason secara tidak sengaja membunuh Mike dengan meledakkannya beberapa kali dengan defibrilator setelah Ben menjadi kelinci percobaannya. You're gonna kill him! Waktu semakin mepet, Jason mengambil alternatif sebelum menghubungkan dirinya ke EKG dan membiarkan racun menurunkan nilainya hingga di bawah 50 ppm. Jalur ke kamar sebelah terbuka, kemudian Jason dan Ben melarikan diri, tetapi Zoe menolak untuk mengikuti. Runtuh dan tampaknya sekarat setelah menonaktifkan beberapa kamera di ruangan itu. Maksudnya dia mati, guys. Di babak selanjutnya, Jason dan Ben memasuki ruang kelima dengan dinding dan perabotan yang didekorasi oleh ilusi optik. Marah pada bagaimana Jason membunuh Mike dan tidak repot-repot membantu Zoe, pasangan itu berdebat dengan Jason mengungkapkan dia membunuh teman sekamarnya untuk selamat dari kecelakaan kapal. Jadi yang menderita hipotermia ternyata si Jason, bukan temannya. Kemudian saat membuka palka menuju kamar sebelah, Jason dan Ben terkontaminasi oleh zat halusinogen. Ben menemukan suntikan penangkal racun yang ditujukan untuk satu penerima dan keduanya bertarung merebut penangkal racun itu sampai mati dengan Ben berhasil membunuh Jason sebelum melarikan diri ke ruang akhir. Di ruang terakhir, jadi di ruang ini persis di mana Ben terdesak dan harus menemukan petunjuk. Kejadian ini tersambung dengan prolog film. Tampak seperti sebuah ruang tamu dilengkapi dengan perpustakaan karena banyak buku dengan nuansa warna coklat yang menghiasi. Namun beruntungnya ia pun selamat meskipun luka berat. Kemudian Ben masuk ke sebuah ruangan yang memperlihatkan suatu layar monitor gambar dirinya dan teman-teman gamenya yang mati dan yang berhasil selamat. Di ruang terakhir tiba-tiba ia disambut oleh Game Master yang memantau escape room. Game Master menjelaskan tujuan permainan, mengungkapkan tema penghubung yang memilih para pesaing, yaitu atlet perguruan tinggi, sarjana, penyintas tunggal, dan lain-lain, diikuti oleh individu yang bertaruh pada pemenang. Ben berharap dia sekarang bisa pergi setelah menang, tetapi Game Master mencoba membunuhnya untuk menghentikan rahasia permainan agar tidak diungkapkan ke publik. Sementara scene langsung beralih ke Zoe yang ternyata selamat dari gas beracun dengan mengambil masker oksigen dari tempat tidur rumah sakit. Zoe membunuh 2 petugas kebersihan yang telah masuk untuk menghapus bukti, mengambil pistol, dan melarikan diri. Berlari menuju ruang terakhir, ia menyelamatkan Ben. Zoe sempat hampir terbunuh, namun akhirnya ia mampu mempertahankan diri dan kemudian Ben datang menyelamatkannya dan berhasil membunuh Game Master. Mereka pun akhirnya benar-benar keluar dari escape room.
Ben dan Zoe dirawat di rumah sakit karena cedera. Namun beberapa hari setelahnya, polisi datang menemuinya dan membawanya ke tempat escape room yang ia laporkan. Namun anehnya, semua bukti dan fasilitas yang berada di ruangan itu telah dihapus dan hilang setibanya Zoe dan polisi datang ke sana, menyisakan gedung kosong yang berantakan dan tak berpenghuni. Impossible. Di bagian ini sih yang bikin aku bingung dan bertanya-tanya, ruang segede dan semewah itu tiba-tiba ngilang aja, kayak kang ghosting. Kunaon atuh teh? 6 bulan kemudian, Zoe dan Ben dengan wajah yang lebih fresh kembali bertemu di kafe. Zoe mencoba meyakinkan pada Ben untuk bergabung dengannya dalam penerbangan ke markas Minos Escape Room di New York City setelah dia menentukan koordinat geografis mereka dari logo mereka. Tanpa diketahui Zoe dan Ben ke dalam permainan lain dengan mengubah penerbangan mereka menjadi pelarian yang disimulasikan. See if we can turn it! Come on! Try clockwise! Ending sim! What's the probability of survival? It's approximately 4%. Anyways, film pun tamat. Cukup menegangkan bukan? Escape Room adalah film trailer psikologis horor Amerika tahun 2019 yang disutradarai oleh Adam Robitel dan ditulis oleh Bregi Evska dan Maria Melnick. Pengembangan film dimulai pada Agustus 2017 yang awalnya berjudul The Maze dan proses casting dimulai. Pembuatan film berlangsung di Afrika Selatan pada akhir 2017 hingga Januari 2018. Escape Room dirilis di Amerika Serikat pada 4 Januari 2019 oleh Sony Pictures Entertainment dan telah meraup lebih dari 30 juta US dollar di seluruh dunia, menjadikannya film terlaris tertinggi sejauh pada tahun dan bulan itu. Aku rasa Escape Room yang dibuat di sepanjang cerita film bukan didesain untuk menemukan siapa pemenangnya, namun hanya untuk menemukan konsekuensinya yang mematikan. Terlihat pada scene yang memperlihatkan Ben yang akhirnya menang namun tetap akan dibunuh. Dengan dalih supaya rahasia ini tidak bocor di publik. Film ini mendapat rating yang cukup menurut IMDb yaitu 6,4 dari 10, sedangkan menurut aku pribadi yaitu 6,9 dari 10 karena ketegangannya. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu dongeng aku hari ini. Untuk kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Buat yang udah nyempetin nonton, thank you banget. Semoga kalian semua sehat selalu dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.